Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan materi tentang budidaya ulat sutra dan pembuatan rayon viskosa. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yeni Ristiaji, kedua Aulia Saidah Mafisa, yang ketiga saya sendiri, Vicky Uswato Kharidah, dan yang keempat Irfani Pratiwi. Yang materi pertama akan disampaikan Aulia, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu budidaya ulat sutra. Ulat sutra merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menghasilkan benang dengan kualitas yang sangat baik yang kemudian diolah menjadi salah satu kain unggulan yang sangat berkelas, yakni kain sutra. Berkat kualitas dan popularitasnya, harga kain sutra ini tergolong mahal. Padahal pasokan benang sutra ini saat ini masih belum mencukupi permintaan dari konsumen sehingga pemerintah masih mengandalkan impor untuk memenuhi pasokan benang sutra. Tidak mengherankan apabila prospek budidaya ulat sutra dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Dalam budidaya ulat sutra terdapat 3 faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya, yaitu kuantitas dan kualitas pakan. Kemampuan dan keterampilan petani dan kondisi biofisik lokasi budidaya, terdapat beberapa tahap dalam teknik budidaya ulat sutra, meliputi yang pertama yaitu ada penanganan telur ulat sutra. Telur ulat diletakkan pada tempat yang datar dan disebar secara merata di kotak penetesan. Pada kotak tersebut dipasang kasa atau kertas putih tipis. Apabila pada telur tersebut sudah mulai nampak, telur yang berwarna transparan dan terlihat titik biru, maka diadakan perlakuan penutupan telur dengan kain berwarna hitam atau gelap yang umumnya 1-2 hari. Tujuannya itu adanya perlakuan penggelapan tersebut agar telur menetes secara merata dalam waktu yang relatif bersamaan. Setelah 80-90% telur sudah terlihat transparan dan terdapat titik biru. Maka kain hitam tersebut dibuka sampai seluruh telur menetes sempurna. Untuk pemeliharaan ulat kecil itu ulat yang baru keluar dari telur kelihatan kecil kehitam-hitaman atau coklat gelap dengan kepala besar serta badannya masih tertutup rambut. Pada fase ini ulat sudah bisa diberi makanan irisan tipis daun murbei muda. Pada hari kedua, tubuhnya menjadi gemuk, warnanya kehijau-hijauan, dan rambutnya seolah-olah rontok. Setelah itu, ulat akan berhenti makan untuk memasuki masa istirahat dan diakhiri dengan pergantian kulit. Fase di atas disebut dengan instar 1. Setelah berganti kulit, larva ulat mulai memasuki instar 2 dan selanjutnya memasuki instar 3 yang biasanya didahului masa istirahat dan berganti kulit. Lama tiap instar tidak sama, pada umumnya pada yang terpendek ialah instar 2, 1, dan 3 dengan masa istirahat lebih kurang 1 hari. Peralihan tiap instar ditandai dengan berhentinya makan dan terjadinya pergantian kulit. Pada fase pemeliharaan ulat kecil ini pada umumnya selama 12 hari. Yang kedua yaitu untuk pemeliharaan ulat besar, ulat terus bertumbuh besar, irisan dan murbei semakin besar dan kebutuhan pakan ulat semakin banyak. Untuk pada instar 4, umur alat 4-5 hari, sedangkan pada instar 5, umur ulat 6-7 hari. Pada akhir instar 5 sudah tidak terjadi pergantian kulit. Tubuh ulat terlihat transparan dan ulat berhenti makan. Pada fase ini, ulat sudah mulai mengeluarkan serat sutra dan memasuki fase pengokonan atau ulat sudah matang. Lama fase pemeliharaan ulat besar ini pada umumnya selama 13 hari. Namun pada lokasi dengan kelembapan rendah membuat umur ulat relatif panjang. Next. Yang ketiga itu adalah proses pengokonan.
periode hidup mulai dari telur menetes sampai proses pengokonan kurang lebih 1 bulan. Setelah akhir instar 5, ulat mulai proses pengokonan dengan mengeluarkan serat sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra yang berada di mulut larva ulat. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi pupa di dalam kokon selama 2-3 hari dan akan berubah menjadi kupu setelah 8-9 hari. Pemanenan kokon ulat sutra dilakukan sebelum kupu-kupu keluar dari ujung kepopong. Yang keempat, yaitu panen dan seleksi kokon. Waktu panen kokon dilakukan 6-7 hari sejak proses. Panen kokon terlalu awal dan dapat merusak pupa yang masih muda, yang akibatnya kokon dapat membusuk dan menimbulkan kokon cacat pintal atau insect-soiled kokon. Sebaliknya, jika terlambat dipanen, pupa sudah berubah menjadi kupu-kupu yang akan menerobos kulit kokon, sehingga tidak dapat dipintal. Pada tahap pemanenan, seleksi kokon dilakukan untuk menentukan kualitas kokon dan berpengaruh pada harga kokon. Next. Pisahkan kokon normal, tidak penyok dan berwarna putih bersih dengan kokon cacat. Itu kokon double atau kokon tipis, kokon berlubang, bentuk tidak normal, kokon pipih, dan kokon kotor. Setelah proses seleksi, kokon dikeringkan dengan cara pengovenan pada suhu 900 Celcius selama 2 jam, kemudian 750 Celcius selama 1,5 jam, dan suhu 550 Celcius selama 2,5 jam. Pengeringan kokon dilakukan sampai harus betul-betul kering, sehingga beratnya kira-kira hanya tinggal 40% dari berat kokon basah freeze kokon. Next. Bagaimana ulat selanjutnya dibacakan oleh Vicky? Ya, terima kasih kepada Aulia. Dan materi selanjutnya akan saya bacakan. Nah, bagaimana ulat sutra membuat sutra? Tubuh ulat sutra dewasa yang siap menjadi kepopong diisi dengan sutra cair. Sutra cair dibuat dari daun mulberry yang dicerna dan dibuat dari protein sama seperti rambut kita. Ulat menggunakan kelenjar ludah khusus yang terletak di kepalanya untuk mengubah cairan ini menjadi bentuk sutra fisik. Ulat sutra memiliki 2 kelenjar ludah yang dimodifikasi di dekat rahang, bawahnya yang disebut seripteri. Kelenjar penghasil sutra ini menghasilkan cairan bening yang mengeras menjadi benang sutra tipis saat bersentuhan dengan udara. Cairan ini sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut fibron. Kelenjar yang sama dapat mengeluarkan protein kedua pada saat yang sama, zat bergetah yang disebut sericin. Protein sericin melapisi protein fibron bertindak sebagai semacam lem. Berkat lapisan ini, 2 filamen sutra dari kedua kelenjar dapat saling menempel. Dengan menggunakan kelenjar sutranya, ulat sutra akan terus memutar kepompongnya sampai semua cairan sutra di tubuhnya habis. Ulat akan mengayunkan kepalanya sampai berputar untuk menghasilkan serat sutra benar-benar mengelilingi tubuhnya. Ia melakukan ini untuk melindungi dirinya dari pemangsa saat menjadi kepompong. Dibutuhkan ulat sutra sekitar 3 hari dengan kecepatan sekitar 30-40 cm sutra per menit untuk menyelesaikan kepompongnya. Hasil akhirnya berupa kepompong yang terbuat dari seutas benang sutra berukuran panjang hingga 1.600 meter. Bagaimana benang sutra dan kain sutra dibuat? Setelah ulat sutra berubah menjadi pupa di dalam kepompongnya, proses pembuatan benang sutra dapat dimulai. Yang pertama yaitu panen, kedua menyortir, ketiga merebus, 4 menghilangkan kotoran, 5 riling, 6 pemintalan, 7 menenun. Pertama yaitu panen. Kepompong harus dipanen dari gunungan panen tersebut sekitar 7-8 hari setelah ulat sutra mulai memutar kepompongnya. Beberapa kepompong dapat dipotong menjadi 2 untuk meriksa apakah kepompong telah membentuk sepenuhnya. Kepompong yang terbentuk sempurna berwarna coklat dan keras, kepompong yang dipetik dengan hati-hati dengan tangan untuk menghasilkan tidak ada kerusakan pada serat sutra yang halus. Yang kedua yaitu menyortir. Untuk menghentikan kepompong di dalam kepompong tidak menetas dan memecahkan kepompong sutra, kepompong harus dibunuh. Proses tersebut disebut stifling dan biasanya dilakukan dengan menggunakan udara panas atau uap.
menyengat yang mengeringkan kepompong sehingga bisa diawetkan lebih lama. Kepompong kemudian dapat disortir berdasarkan kualitas dan karakteristik seperti panjang, bentuk, warna, dan kilau serat sutra. Beberapa kepompong mungkin dianggap tidak cocok untuk diproses lebih lanjut dan akan dibuang. Contohnya, cacat kokon termasuk noda urin, pertumbuhan jamur, dan perforasi. Yang ketiga yaitu merebus kepompong, dimasukkan ke dalam air mendidih agar lunak. Merebus kepompong membuatnya lebih mudah untuk menemukan ujung serat sutra tunggal. Itu juga membuatnya lebih mudah untuk melepas gulungan kepompong tersebut. Manfaat lain dari merebus kepompong adalah melembutkan sutra. Proses memasak kepompong memicu proses deguming. Deguming adalah penghilangan proses sericin dari serat sutra. Sericin adalah protein seperti bergetah yang melapisi protein lain dalam sutra yang disebut fibroin. Sericin memungkinkan dua filamen film sangat menempel. Namun, sericin membuat sutra terlihat sedikit kasar yang akibatnya membuat lebih sulit untuk diwarnai. Memasak kepompong melembutkan protein sericin yang keras dan membuat tekstur dan rasa kepompong menjadi lebih halus. Yang keempat, yaitu menghilangkan kotoran. Setelah dimasak, permukaan kepompong mungkin masih tertutup serat lepas membentuk kepompong terlihat kabur. Lapisan kabur ini terdiri dari filamen sutra yang putus dan tidak rata. Serat lepas dikeluarkan dari kepompong dalam proses yang disebut deflossing. Deflossing membuat kepompong terlihat bersih, mempermudah pemrosesan kepompong lebih lanjut dan menghilangkan nilai kasarnya. Yang kelima yaitu reeling. Reeling adalah langkah dalam proses produksi sutra, di mana kepompong sutra diubah menjadi benang-benang sutra. Reeling adalah membuka gulungan kepompong dan menggabungkan beberapa filamen sutra menjadi satu helai sutra. Reeling dulunya dilakukan dengan tangan, tapi sekarang sebagian besar otomatis menggunakan mesin. Selama penggulungan, sikat yang berputar pada mesin mengambil ujung filamen sutra kepompong. Gulungan yang bergerak cepat kemudian mengurai kepompong dan mengeringkan sutra secara bersamaan. Helai sutra terlalu tipis untuk digunakan sendiri. Inilah sebabnya mengapa filamen dari beberapa kepompong digulung bersama pada saat yang sama untuk membuat satu untaian benang sutra. Jumlah kepompong yang digulung bersama dapat berkisar antara 2 hingga 20 tergantung pada ketebalan benang sutra yang diinginkan. Karena surat sutra sangat halus dan ringan, membutuhkan sekitar 2.500 kepompong untuk menghasilkan 1 ton sutra. Setelah mengurai kepompong ulat sutra yang tersisa kadang-kadang disimpan dan dikirim ke negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, dan Thailand, di mana kepompong dimasak dan dimakan atau dimakan sebagai makanan ringan. Yang keenam yaitu pemintalan. Setelah penggulungan selesai, benang-benang sutra dikeluarkan dari gulungan. Sutra kemudian dipelintir menjadi lingkaran spiral untuk membentuk bundel. Bundel benang ini disebut gelendong. Pelintiran benang sutra dapat ditingkatkan lebih lanjut atau lebih banyak benang sutra dapat ditambahkan dan dipilih bersama. Jumlah puntiran yang dibutuhkan tergantung pada jenis kain sutra yang akan ditenun. Setelah dipelintir, benang sutra siap untuk diwarnai. Anda dapat melihat untuk mewarnai sutra sebelum atau sesudah menenun benang sutra menjadi kain. Sutra mudah diwarnai berkat struktur protein fibroin yang menyusun sebagian besar sutra. Pewarna mudah diserap oleh sutra dan warnanya akan terlihat cerah. Sutra juga mengandung ion positif dan negatif yang berarti banyak sebagian besar pewarna komersial efektif pada sutra. Setelah dipintal, benang sutra dililitkan ke gulungan atau tabung. Benang sutra sekejap siap untuk dijual atau ditenun menjadi kain. Yang ketujuh yaitu menenun. Benang sutra diubah menjadi kain sutra dengan menenun benang. Ada banyak cara untuk menenun sutra. Salah satu metode yang paling populer untuk menenun sutra disebut charmeuse, yang disebut sebagai satin. Tenunan charmeuse adalah tenunan ketat yang menghasilkan kain sutra yang halus dan berkilau. Kain sutra charmeuse memiliki permukaan yang mengkilap dan bagian belakang yang kusam. Tampilan ini dicapai dengan mengembangkan benang memanjang di atas 3 atau lebih benang melintang. Jenis tenun sutra populer lainnya termasuk chiffon sutra, tepar sutra, crepe sutra, dan habotai sutra. Masing-masing tenun ini memiliki cara unik untuk melapisi dan menenun benang sutra sehingga menghasilkan kain dengan tekstil dan
tekstur dan tampilan yang berbeda. Kain sutra yang sudah jadi dapat dibuat menjadi sal sutra, kemeja, dasi, kotak saku, dan banyak lagi. Ini adalah akhir dari proses produksi sutra. Untuk selanjutnya, ciri-ciri kain sutra yaitu berkilau, mempunyai daya serat cukup tinggi, sangat halus dan lembut, tidak mudah kusut dan kekuatannya tinggi. Serat sutra juga tidak mudah berjamur dan susah dibakar. Jika terbakar, surat sutra akan cepat padan dan menimbulkan bau seperti rambut terbakar karena terdiri atas protein. Bekas pembakaran tersebut abu hitam dan mudah dihancurkan. Catatan saat memilih kain sutra, saat ingin membeli sutra asli dalam tenun tertentu harus memeriksa komposisi serat kain untuk memeriksa apakah itu benar-benar terbuat dari sutra alam. Produsen polyester sering secara tidak sah memasarkan kain mereka sebagai satin sutra, meskipun kainnya terbuat dari serat polyester daripada serat sutra alami. Menanam benang polyester menjadi tenuan satin mungkin menyerupai tampilan satin sutra asli, tetapi kualitasnya lebih rendah. Polyester yang ditenun menjadi tenunan satin seharusnya disebut satin polyester, bukan satin sutra. Kain yang ditenun dengan satin sutra alami terasa lebih bagus atau nyaman daripada dibuat dengan serat sintetis. Sutra tidak memiliki listrik statis, dengan polyester mungkin bisa menarik listrik statis. Sutra juga merupakan kain yang dapat bernapas karena asam amino dalam proteinnya. Ini tidak dapat melekat pada kulit atau menjadi sepanas polyester. Warna pada kain sutra juga tampak lebih hidup daripada polyester. Yang selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Irfani. Waktu dan tempat disilahkan. Selanjutnya yaitu tentang pembuatan rayon viskosa. Rayon viskosa adalah serat buatan yang dibuat dari bahan baku selulosa dan dalam proses pembuatannya dipintal dengan cara pemintalan basah. Pembuatan serat rayon viskosa ditemukan oleh C.F. Cross dan E.J. Griffin pada tahun 1891. Produksi rayon viskosa pertama oleh Courtauld Ltd yang berkembang ke seluruh dunia. Karakteristik rayon viskosa yaitu tekstur seratnya lembut dan dingin di kulit, tidak menyebabkan panah, tidak mudah gerah, memiliki kemampuan penyerapan warna yang baik, bahan kain kuat dan tidak mudah rusak, bahan yang ringan sehingga nyaman dipakai, harganya relatif murah dan kain mudah kusut. Next. Proses pembuatan rayon viskosa. Yang pertama, alkalisasi atau pembuatan alkali selulosa. Proses pembentukan alkali selulosa dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk bulk dengan natrium hidroksida 18%. Tujuannya untuk mendapatkan hasil berupa sluri alkali selulosa, penggembungan selulosa, menghilangkan kotoran, dan melarutkan hemiselulosa dengan natrium hidroksida. Proses dilakukan pada pulper, pulp dimasukkan ditambah natrium hidroksida dan katalis. Hasilnya berupa sluri lalu dipompa ke sluri tank sehingga menghasilkan alkali selulosa. Lanjut ke sluri, proses untuk menghilangkan kelebihan natrium hidroksida dan perjalanan terakhir alkalisasi adalah dimasukkan ke skedel di mana gumpalan alkali selulosa akan dicabik-cabik membentuk spam 33-34% selulosa, 15-16 alkali, dan air. Next. Yang kedua, proses pemeraman. Hasil proses alkalisasi harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Proses ini dilakukan dalam alat aging drum dengan waktu pemeraman 5-6 jam dan kecepatan putar 0,3 sampai 0,6 rpm. Setelah itu alkali selulosa dikirim ke hopper untuk menghilangkan logam-logam alkali dengan melewati blower bertekanan udara. Yang ketiga, proses santasi. Agar dapat dilarutkan untuk dipintal, prosesnya alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa santat dengan direaksikan dengan karbon disulfida
dalam alat yang dinamakan santator. Alkali selulosa dimasukkan ke dalamnya, tetapi sebelum ditambahkan karbon disulfida harus diperam dulu supaya tidak dihasilkan CS2 yang akan menimbulkan ledakan akibat reaksi antara udara dengan karbon disulfida. Pemeraman selama 7 menit. Setelah itu baru dialirkan karbon disulfida dengan pengadukan 43 rpm selama 30-40 menit sampai akhirnya dihasilkan selulosa santat. Next. Proses pelarutan dan pencampuran. Pelarutan dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan natrium hidroksida 20 gram per liter pada alat disolver dan flame homogenizer yang berlangsung 1,25 sampai 1,75 jam pada kisaran suhu 15 sampai 20 derajat Celcius sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan produk samping. Untuk itu, santator dilengkapi alat pendingin. Selanjutnya dialurkan ke blender untuk menghasilkan larutan yang lebih halus dan rata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yeni. 5. Sebelumnya, ya. Proses pematangan. Proses ini untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa dilakukan dalam alat ripening tank atau kematangan larutan dinyatakan dalam ripening index atau RI atau angka kematangan. RI dinyatakan dalam banyaknya ml atau amonium klorida atau NH4CI yang diperlukan untuk mengkoagulasi 20 gram viskosa yang dilarutkan dalam 30 ml air pada suhu 20 derajat Celcius. Next. Yang keenam yaitu spinning atau pemintalan. Rayon viskosa dipintal dengan pemintalan basah. Prinsipnya larutan viskosa setelah dilewatkan pada cetakan serat atau spinneret akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Setelah proses pematangan, larutan viskosa akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter atau alat perantara sebelum masuk spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran melewati metering pump untuk menjaga kestabilan aliran larutan. Setelah itu larutan viskosa dipintal lewat lubang spinneret dengan diendapkan lewat larutan koagulan membentuk filamen rayon lalu disebut tow. Komposisi larutan koagulan yaitu asam sulfat meregenerasi larutan viskosa menjadi selulosa seng atau sulfat, menghambat proses regenerasi yang terlalu cepat sehingga untuk membantu proses koagulasi dengan menjaga stabilitas pH dan mencegah kerusakan filamen yang sudah berbentuk oleh H2SO4. Next. Yang ketujuh yaitu pemotongan tow. Tow merupakan kumpulan filamen yang panjangnya tidak berujung. Untuk itu perlu dilakukan pemotongan agar memudahkan proses selanjutnya. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan semprotan air bersuhu 120 derajat Celcius, tekanan 1,2 bar, sehingga dihasilkan serat stempel atau potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32, 38, 44, 51, dan 60 mm. Yang ke-8 yaitu proses pengambilan kembali karbon disulfida. Serat rayon yang telah dipotong atau stempel dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap.
dengan tujuan mengambil CS2 dengan air. Proses ini akan mengambil 30-40 derajat Celcius, 30-40% CS2. Next. Yang kesembilan yaitu after treatment atau proses pengerjaan lanjutan. Proses ini untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskosa. Yang ke-10 yaitu proses pengeringan dan pengepakan. Serat kemudian dipres lewat squeeze roller lalu dikirimkan ke mesin wet atau opener untuk dicabik-cabik sehingga dengan serat yang terpotong lebih kecil akan lebih mudah dikeringkan. Selanjutnya serat dikeringkan ke mesin pengering dengan 2 tahap. Pengeringan 1 yaitu suhu 100 sampai 130 derajat Celcius dengan sisa kadar air sekitar 35%. Pengeringan kedua yaitu suhu 100 sampai 140 derajat Celcius dengan sisa kadar air 11 sampai 13%. Setelah itu serat akan dicapik-capik lagi menjadi stapel yang siap dipintal untuk benang di mesin feeder lalu diteruskan ke mesin opener atau mesin pembuka serat. Akhirnya proses serat dibak menjadi bel serat dengan berat sekitar 250 kg. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Vicky. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Sekian materi dari kami tentang serat sutra dan serat rayon viskosa dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.